Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Sebelum kita melanjutkan tadabbur kita, tak lupa kami sisipkan kembali bagian dari at-tarbiyah bil ahdath, bagaimana kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita di waktu-waktu dekat ini. Kembali kita berduka dan terus tak henti-hentinya mendoakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di mana menurut rilis dari BNPB terakhir korban meninggal dunia sudah mencapai 1.106 lebih. Kemudian korban yang dinyatakan hilang atau sampai sekarang belum ada kabarnya apakah masih hidup atau ikut terbawa arus banjir, itu lebih dari 202 orang. Ini tentu mengundang kedukaan dan keprihatinan kita semua. Maka jangan lupa terus-menerus kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang terkena musibah banjir. Kita doakan mudah-mudahan yang wafat Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah catat mereka sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid, karena salah satu macam dari berbagai macam mati syahid adalah mati dalam kondisi tenggelam. Kemudian mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran dan segera Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Yang kehilangan harta, rumah, mobil dan materi-materi yang lain, Allah berikan ganti yang lebih baik. Kemudian tentu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, kita terus menyeru jamaah sekalian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus menunjukkan kepedulian kita dan berkontribusi dalam membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang saat ini sedang kesusahan. Kalau kita lihat video-video yang beredar, foto-foto yang di-share di medsos-medsos, begitu parah, begitu mengerikannya, bahkan hampir mirip dengan kondisi tsunami yang pernah terjadi di sana. Ini sekali lagi butuh kepedulian kita. Bersamaan dengan itu kita juga menyeru kepada pihak-pihak yang berwenang, kepada pemerintah untuk lebih maksimal, lebih optimal lagi dalam membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, dan kita mendorong untuk segera ditetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Sekali lagi kita mendorong agar musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera hari-hari ini segera ditetapkan sebagai bencana atau musibah nasional, yang itu tentu akan membuat perhatian lebih dan lebih optimal lagi dalam penanganan, dan tentu bisa mengundang bantuan dari luar negeri. Kemudian ikhwah fillah arsyadakumullah, bersamaan dengan itu kami juga menyeru kepada jamaah sekalian untuk masing-masing bersiap dan berhati-hati. Apa yang terjadi di Sumatera wal iyadu billah
bisa saja terjadi di daerah kita. Apalagi kita ketahui pembalakan liar atau illegal logging, ya, kemudian eh, penambangan yang tidak mempertimbangkan AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan, ini tidak hanya terjadi di Sumatera saja, tetapi juga di daerah-daerah yang lain juga kondisinya kurang lebih sama. Dan kita juga harus waspada apa yang disampaikan oleh BMKG bahwa pulau-pulau Indonesia, terutama di sisi sebelah selatan, itu juga berpeluang mendapatkan curah hujan yang tinggi. Maka kita perlu mewaspadai hal itu. Kita pastikan drainase air atau saluran air di tempat kita masing-masing tidak mampet. Kita bersihkan sungai-sungai kita, selokan-selokan kita, gorong-gorong kita, dan tak lupa setiap turun hujan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ma'thur, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Kemudian juga bagus kalau kita tambahi dengan doa yang lain, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal agam wa ala dzirab wa ala butunil audiyah wa ala manabitis syajar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan yang turun itu tidak mendatangkan musibah. Hujan yang turun itu turun pada tempat yang tepat, seperti di atas gunung-gunung, kemudian di lembah-lembah, kemudian di tempat-tempat yang di situ ada pohon-pohonnya, sehingga betul-betul bermanfaat dan air tidak langsung mengalir tapi tertahan oleh pohon-pohon, khususnya pohon-pohon yang besar. Bersamaan dengan itu juga marilah kita galakkan reboisasi, penanaman kembali pohon-pohon di tempat kita masing-masing, dan bersamaan dengan itu juga marilah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar kita, dengan taubat kita, ini bisa menahan musibah, bisa menolak bala, bisa menjadikan apa yang Allah turunkan termasuk hujan itu menjadi rahmat, bukan sebagai adab.